Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini. Share video ini ke teman-teman semua. Dan yang lebih penting, jangan lupa subscribe channel Media TV Tanimbar. Dan nyalakan loncengnya. Terima kasih bermirkateman dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Salvi. Selamat datang Bapak Laurentius Orun. Bapak punya nama keren, kita biasa panggil siapa tuh Bapak? Tony, Pak. Pak Tony, ya selamat siang. Apa kabar Bapak Tony? Perjalanan dari desa Sofianin ke Samlaki bagaimana? Baik-baik. Puji Tuhan, baik-baik saja. Baik, terima kasih Pak Tony. Untuk ketahuan Pak Tony bahwa untuk ketahuan bahwa suara dan bunyi TV Tanimbar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentu terpercaya dan selalu menyampaikan realita. Dan saya perlu perkenalkan nama saya juga. Saya nama Hieronymus Yepomas yang sering atau selalu dipanggil Pak Roni. Kami dari TV Tanimbar tentu sangat senang menerima kedatangan Bapak Tony yang tentunya menjadi tamu istimewa di siang ini di studio podcast Media TV Tanimbar. Jumpa di studio podcast Media TV Tanimbar tentunya untuk membicarakan beberapa hal mendasar atau beberapa hal penting, bincang-bincang beberapa hal penting terkait dengan peristiwa yang mungkin dirasakan oleh Pak Tony sehingga bisa hadir di studio podcast TV Tanimbar untuk 1 jam ke depan. Dengan demikian maka sebelum kita lanjut dengan pokok pembahasan atau sejumlah harapan yang akan disampaikan oleh Pak Tony, pertama-tama kami minta kesediaan Pak Tony untuk perkenalkan diri agar supaya sahabat-sahabat TV Tanimbar yang ada di luar sana juga dapat mengenal Bapak Tony dan juga bisa mengetahui Bapak Tony ada di podcast TV Tanimbar dan juga sebagai pemerhati TV Tanimbar yang saat ini hadir. Kesempatan kami berikan. Terima kasih. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Laurentius Orun. Nama keren saya disapa Tony. Ya. Saya berasal dari Desa Sofianin, Kecamatan Pordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya. Saya datang di Media TV Tanimbar untuk menyampaikan beberapa hal terkait tentang dana PIP siswa SD Naskah Sofianin. Baik, terima kasih Pak Tony, sudah jelas sedikitnya Bapak sudah membuka dalam perkenalan terkait dengan kehadiran Bapak di sini, masalah dana PIP yang selama ini mungkin saja dari pihak kepala sekolah tidak terbuka dan tidak transparan kepada orang tua murid dan hak-hak anak-anak siswa-siswa yang ada. Selama ini tertutup, tenggelam, artinya tidak mendapat kebagian yang dipercayakan pemerintah ke sekolah SD Naskah di Sofianin. Sebelum itu Bapak, kita masuk terkait dengan masalah dana PIP yang Bapak bawakan saat ini. Tentunya kita tidak mencari apa di balik itu, tetapi benar-benar TV Tanimbar menyampaikan hal-hal yang mendasar dan sesuai dengan realita. Kira-kira menurut Pak Tony terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi menyangkut dana PIP atau hak-hak siswa yang dipercayakan oleh pemerintah kepada anak-anak yang mungkin miskin, susah, itu kira-kira seperti apa Bapak bisa jelaskan sedikit? Baik, terima kasih. Pada zaman Bapak Kepala Sekolah Wali King, beliau bertugas di SD Naskah Sofianin selaku kepala sekolah. Itu pembagian dana PIP itu kebiasaannya harus ada pertemuan orang tua murid untuk
dibagikan dana PIP. Karena pada saat itu ada yang dapat, ada yang tidak dapat, sehingga ada pemotongan dana dari dana PIP itu dibagikan kepada mereka yang tidak dapat. Oh, jadi dari dana PIP, umpamanya yang didapat oleh peserta itu tidak merata ya, artinya tidak merata. Ada yang tidak dapat. Ya, ada yang tidak dapat, sehingga kebijakan kepala sekolah untuk memeratakan agar semua siswa yang ada itu dapat. Oke, bagus ya. Lanjut Bapak. Ya. Jadi waktu pembagian dana pada saat itu ada yang tidak dapat, sehingga dipotong dana per siswa 150.000 per siswa. Itu pada zaman Bapak Kepala Sekolah Woliking. Ya. Dan dana itu ternyata tidak dibagikan kepada siswa yang tidak dapat. Bahkan dana itu ditahan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atas nama Afra Ohoduan. Jadi waktu Pak Kepala Sekolah mantan berpindah, serahkan buku-buku itu ke kepala sekolah yang baru atas nama Ibu Ohoduan. Kemudian langkah manajemen yang dibangun oleh Ibu Ohoduan seperti apa selama ini? Selama ini kan tidak ada pembagian dari dana sisa tersebut. Oh ya. Jadi waktu itu diserahkan dana sisa ke ibu, tapi tidak dibagikan. Yang selama penyerahan atau serah terima jabatan kepada kepala sekolah baru itu Itu dari tahun berapa hingga hari ini Bapak belum terima. Nah itu. Jadi terima kasih banyak. Mulai dari tahun 2018 itu kepala sekolah atas nama Afra Ohoduan itu dia memegang langsung kartu dana PIP. Dan pada saat terima dana juga pun dia tidak bagikan kepada siswa. Tidak tahu sebenarnya apa alasannya. Mulai dari tahun 2018 sampai 2021. Baik Bapak, dari sejak tahun itu ada kepercayaan orang tua menyerahkan buku-buku siswa itu kepada diserahkan kepada ibu untuk bertanggung jawab untuk pengurusan atau bagaimana? Ya karena kita sudah percaya kepada kepala sekolah yang bersangkutan untuk mengurus, tapi bukan artinya dana itu tidak terbagi kepada siswa. Oh jadi ada kepercayaan, tapi setelah dana itu dicarikan tidak dikasih kepada siswa, anak-anak kami, orang tua murid. Kemudian para orang tua murid ada langkah lain yang dilakukan oleh orang tua murid ya? Ya terima kasih. Kita pernah melaporkan anak-anak kami punya kartu dana PIP ini ke Korwil Kecamatan, yaitu atas nama Ibu Yosefa Runyaro. Itu tahun berapa itu? Itu tidak salah tahun 2022. Tahun 2022. Terus progresnya seperti apa? Jadi waktu itu karena kepala sekolah Tenas Kasukan ini takut karena kita sudah laporkan ke Korwil Kecamatan, kemudian mereka upayakan untuk cairkan itu dana satu tahap itu kepada siswa. Lalu siswa pulang dengan membawa dana, ada yang 400, ada yang 600, ada yang 800, tidak sama biaya sama besar. Beda begitu. Nah, sekaligus dengan kartu ATM-nya. Oh, jadi ibu penyerahan uang itu ke siswa dengan buku ATM atau buku dana PIP itu langsung ke siswa, tidak dibuat dalam pertemuan begitu. Ya, terima kasih, itu tidak dibuat dalam pertemuan. Yang sebetulnya kalau kami selaku orang tua murid harus dibuat pertemuan seperti apa sehingga kita perlu tahu tentang dana yang ada yang mungkin tidak dapat. Mungkin kita bisa upayakan supaya kasih kepada siswa baru yang baru masuk kelas 1 yang belum ada menerima kartu dana PIP bisa dibagikan kepada mereka kan semua kan siswa. Ya. Jadi pikiran Bapak bagaimana dana itu kalau tidak kebagian bisa dibagikan ratakan ke yang lain yang tidak kebagian begitu, oke? Okay? Oke. Nah ini di tahun 2022, tapi di tahun 2018 itu dari awal tahun 2018 itu langkah-langkah yang dari orang tua murid sudah lakukan itu seperti apa saat belum terima dana itu? Terima kasih. Ya sebelumnya itu kita sambil menunggu untuk bagaimana dari kepala sekolah yang bersangkutan atas nama kepala sekolah atas nama Afra Ohoduan untuk
bagaimana caranya dia ini untuk membagikan, mengurus dan membagikan kartu dana PIP kepada siswa dengan uangnya. Namun tidak, kami ada orang tua, ada berapa orang tua ketemu langsung dengan beliau di rumah. Tapi dia punya tanggapannya bahwa dia masih urus itu ATM kecil. Loh, kami kaget dengan sebuah pembicaraan bahwa ada ATM kecil. Selama ini kan kita tidak tahu tentang ATM kecil sebenarnya seperti apa. Yang kita tahu saja setiap pencairan kartu dana PIP siswa hanya terima. Kita tidak tahu itu ATM kecil. Dan sampai saat ini tidak ada ATM kecil sampai saya berada di meja tugas Bapak. Oh, jadi pernyataan Ibu terkait dengan ATM kecil itu tidak pernah ada sampai Bapak ada di sini. Iya, benar. Nah, dari langkah-langkah yang mungkin manajemen keterbukaan tidak ada di baik di orang tua murid dan secara tak penanggung jawab di sekolah SD Naskah Sofyanin, mungkin langkah-langkah yang Bapak dong lakukan seperti melaporkan kemana, sampaikan kemana, agar anak-anak Bapak dong ini bisa terima. Itu Bapak sudah langkah belum? Sudah laporkan, Pak. Kira-kira laporkan kemana saja Bapak selain ke Korwil tadi? Kita pernah laporkan juga ke Dinas Pendidikan, tapi tanggapan dari dinas bahwa tidak mungkin dia punya anak itu seorang imam, jadi dia tidak korupsi itu dana PIP. Jadi akhirnya kita kembali saja karena sudah pembicaraan seperti itu. Oh, jadi dari Dinas Pendidikan yang menyampaikan begitu. Iya. Akhirnya semuanya tidak tersalur secara baik. Apa di Dinas Pendidikan saja atau kemana lagi lapor itu? Kita juga ketemu di Inspektorat Daerah. Nah, sudah pernah lapor juga Iya. Inspektorat Daerah. Itu seperti apa tuh prosesnya? Kita sudah laporkan di Inspektorat Daerah juga kemudian dari Bapak Inspektor Daerah Irban 2, Ya. saya dengan teman-teman saya waktu itu, dan Bapak Irban 2 Pak Leturu Ya. mempertanyakan kepada saya bahwa Bapak siap untuk buat pertanyaan kalau jika Bapak punya laporan yang dianggap tidak benar, Bapak siap untuk dituntut. Dan pada saat itu saya siap memberikan komentar bahwa saya siap, karena saya beralasan bahwa hal-hal yang kami laporkan itu menganggap menurut kami itu benar. Tapi dari laporan Bapak yang sementara berhadapan dari saat itu di Inspektorat, itu Bapak dong menerima kehadiran beliau juga di desa Sofyanin. Beliau turun atau bagaimana? Beliau juga turun desa Sofyanin dan saya juga bersama dengan teman saya atas nama Ida Siswa turun. Ya. Nah, pada waktu itu beliau hadir dengan beliau punya staf Ya. atau pegawai. Ada didampingi Ya, staf. didampingi. Ya. Ya. Pada saat itu saya dengan teman saya Ida Siswa turun ketemu lagi dengan beliau di Pak Irban 2 pada turun di kantor desa Sofyanin. Ya. Pada saat itu juga dihadiri dari kepala sekolah desa Sofyanin atas nama Afrau 2. Jadi waktu itu dari sisi perwakilan orang tua, juga dari ibu, dari inspektorat juga itu semua ada waktu itu. Itu apa yang sebagian ada, sebagian tidak ada, Pak. Ya, artinya ada perwakilan, toh? Ya. Jadi dalam hal ini apa yang dibicarakan Bapak saat itu? Yang dibicarakan waktu itu Pak ialah kami ingin supaya anak-anak kami harus menerima dana PIP mulai dari 2018 sampai 2021. Namun ternyata laporan kami selama ini terbengkalai. Kami harapkan kepada Bapak Inspektorat, tolong untuk memanggil kepala sekolah Desa Sofyanin Afrau 2 untuk memeriksa dia dan mempertanggungjawabkan ini kepada Bapak selaku kepala Inspektorat Irban 2 dan membagikan dana PIP ini kepada anak-anak kami siswa Desa Sofyanin. Karena kami merasa bahwa kami dirugikan anak-anak kami. Terbengkalai karena kami adalah seorang petani masyarakat biasa yang sering dan dana ini untuk bisa mengurus anak-anak kami lewat biaya beli buku, beli pinci, beli pena, pokoknya peralatan sekolah lah yang terbengkalai juga. Jadi pakaian seragam paling ada kalanya kami kerja, bikin kopra, melaut, pokoknya banyak macam kerja untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan anak-anak kami. Baik Bapak, tapi di saat Bapak dong kolaborasi itu untuk bincang-bincang terkait dengan dana PIP ini ada harapan dari inspektorat tidak?
Ada jawaban apa dari Sutra Itu dan keluhan daripada orang tua murid? Ada jawaban dari Bapak Irban II untuk menyampaikan kepada kepala sekolah yang bersangkutan atas nama Afroduan untuk ke Isprok daerah, langsung ke meja Bapak Pak Irban II. Tapi beliau nanti, tapi selama ini selain beliau sudah turun, tetapi ada pernyataan juga, ada harapan juga untuk Bapak yang lapor ini akan dipanggil ke Inspektorat tidak? Ya waktu itu kan kami minta Pak untuk kalau memangnya kami punya laporan ini dianggapnya bahwa benar atau salah, kami minta harus dipanggil untuk kami bisa mendengar sendiri tentang bagaimana hasil kami punya laporan yang kita ketemu langsung dengan Bapak Irban II. Nah, hasilnya bagaimana? Tapi hasilnya sampai saat ini tidak. Ya, Makanya bisa. saya datang langsung ke meja Bapak Tiffatanimbar Paroni untuk menyampaikan di media. Jadi selama Bapak dong lapor kasus itu sampai hari ini belum pernah dipanggil. Belum pernah dipanggil. Baik itu terlapor maupun terlapor sampai hari ini. Nah, jadi penjelasan yang sebenarnya diimbangi atas laporan ini, tapi mungkin saja diabaikan sehingga tidak pernah mendapat kejelasan pasti untuk bagaimana dana ini seperti apa yang tentunya akan diberikan kepada para siswa atau para warga yang berhak terima di SD tersebut ya Bapak ya. Jadi apakah jangan sampai Ibu sudah berikan ke yang lain belum? Ataukah bagaimana? Selama ini tidak pernah dibagikan lagi. Mulai dari tahun 2018 sampai 2021 2022 baru dibagi satu tahap itu saja. Oh jadi selama 2018, 19, 20, 21, 22 yang baru terbagi. 22 baru terbagi. 22 baru terbagi. Sementara di satu tahun terakhir 2023 kemarin 2023 kemarin itu kartu dana PIP itu sudah dibagikan kepada siswa untuk mengurus sendiri. Jadi dari tahap pertama dan tahap kedua di tahun 2023 itu Ibu lakukan penyerahan buku-buku PIP itu kepada siswa masing-masing. Itu tanpa ada penjelasan konkret dari kepala sekolah kepada orang tua kalau bicara rapat-rapat tertentu begitu untuk dijelaskan. Itu ada tidak? Ya terima kasih. Kami dikejutkan orang-orang tua murid dari Istana Sofyan ini dikejutkan dengan kami kaget. Kami punya anak-anak pulang dengan membawa uang dengan kartu dana PIP. Lalu kami tanya, ini kamu bawa uang apa? Lalu ini Pak, ini kami punya hasil pembagian dari kepala sekolah Sofyan untuk urus kami punya kartu dana PIP. Lalu kami kaget karena tidak ada pertemuan, kok sudah bagi uang. Beruntung saja anak-anak bawa pulang uang dari kartu dana PIP dengan selamat. Tapi kalau tidak ada yang hilang, jadi permasalahan lagi tidak enak antara kami dengan kepala sekolah yang bersangkutan. Oke, jadi kehadiran Bapak di studio ini karena tidak ada respect laporan dari orang tua murid, maka terpaksa Bapak di sini. Ya benar. Untuk itu mungkin karena memang ada kejanggalan memang sudah cukup besar karena dari 2018 sampai saat ini saya pikir dana juga cukup luar biasa sebenarnya cukup besar. Nah, maka itu harapan Bapak seperti apa dalam kasus ini sebagai orang tua murid atau atas nama semua orang tua murid yang ada di SD Naskah Sofyan di sana, Bapak. Ya terima kasih. Kami dari orang tua murid SD Naskah Sofyan ingin kalau memangnya dana ini benar-benar disilpakan atau benar-benar dana ini dipungut oleh yang bersangkutan atas nama Afroduan atau mau dibilang kasar bahwa diambil dan tanpa hak anak-anak kami, kita akan masuk ke jalur hukum saja Pak supaya lebih jelas. Karena ini hak siswa. Ya. Jadi Bapak berharap karena ini hak siswa dan ini anggaran negara yang dipercayakan kepada siswa kurang mampu, karena tujuan dana PIP adalah memberikan kepada para orang tua murid atau memberikan kepada siswa yang ekonomi lemah, Ya, agar tidak bisa putus sekolah,
agar bisa dilengkapi segala buku atau segala kelengkapan sekolah seperti buku, sepatu, dan seragam dan lainnya. Tetapi kalau tidak diterima begini kan jadi beban juga karena ini anggaran negara. Jadi Bapak berharap, Bapak punya harapan dengan teman-teman orang tua murid di sana, berharap jika uang ini kalau masih di tangan Ibu Kepala Sekolah dari 2018 sampai 2023 masih disimpan atau masih di tangan Ibu, itu bisa dikembalikan kepada siswa gitu yang berhak terima. Iya. Itu Bapak berharap begitu ya? Iya. Oke. Ya, dengan demikian beberapa hal yang kami sampaikan terkait nanti yang ada di SD Naskat Desa Sofianin yang dipimpin oleh salah seorang ibu, Duan. Kami cukup prihatin terkait dengan harapan orang tua yang sementara kita bincang-bincang bersama di podcast Ifatan Imbar. Ini harapan yang tentu harus ditanggapi bahwa jika itu masih ada, harap supaya dikembalikan atau disampaikan kepada para siswa di SD Sosial tersebut di mana sekolah yang Ibu pimpin. Karena mereka pihak orang tua berharap jika dari sekian tahun yang sudah disampaikan tadi tidak dari alasan secara baik, maka dari pihak orang tua juga berharap ke pihak pemerintah daerah, Ciki penegak hukum, baik itu di Inspektorat dan Dinas Pendidikan, agar jeli melihat laporan orang tua murid agar jangan membesar tetapi bisa dapat diselesaikan. Kalau tidak, menurut harapan orang tua, jika hal ini tidak diungkit secara benar dan baik, maka mereka berharap hal ini diproses saja seperti itu, karena kerugian orang tua, kerugian siswa dari tahun 2018 hingga tahun ini saya pikir cukup banyak, dan ini perlu harus ada kejelian untuk diatur secara baik demi kepentingan anak-anak generasi bangsa, khusus Kabupaten Imbar dan lebih khusus di SD Naskat atau warga masyarakat di Desa Sofianin, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Imbar. Saya pikir itu Bapak jelas kita sudah bicara di Ifatan Imbar, semoga dapat diterima baik dan dapat dijalankan secara baik harapan dan laporan yang disampaikan oleh orang tua murid dari SD Naskat Sofianin. Bapak Tony, terima kasih atas keterangannya.